Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat fasma'annat qulubuhum bit tauhid ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه إلى يوم الوعيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat baik dan di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, dari mulai nikmat yang paling agung dalam agama kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sampai kepada nikmat kesehatan dan kesempatan. Saat ini kembali kita dapat hadir memenuhi kewajiban untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ke permukaan bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari alam kegelapan
alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang dengan pancaran sinar syariat yang saat ini sedang kita anut. Saudara-saudaraku, puji dan syukur kemudian kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia berupa umur yang panjang sehingga kita masih dapat menghirup udara, melaksanakan ibadah kita yaitu salat Jumat. Begitu banyak nikmat dan karunia yang saat ini kita rasakan, begitu banyaknya hingga akal manusia tidak mampu dan tak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun dengan berbagai alat canggih di dunia dikumpulkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, sungguh sangat terlalu jika seorang muslim di dunia ini yang hidup tapi mati, dalam arti hidup begitu saja tanpa mengingat tujuan hidup, atau hidup yang penting happy, tidak peduli halal atau haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan Allah tidak mempunyai rasa bosan untuk semua itu. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Marilah saudara-saudaraku sejenak merenung betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kadangkala kita melalaikan di setiap saat. Walaupun demikian, tetaplah berusaha untuk mengingat Allah dengan cara bersyukur dan mentaati segala aturannya. Jadilah kita sebagai manusia yang taat beribadah kepada Allah menuju manusia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Dia melontarkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh murid-muridnya. Yang pertama, apakah yang paling dekat dengan kehidupan kita? Murid-muridnya menjawab, yaitu yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah orang tua kita, suami dan istri kita, serta anak-anak kita. Kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum, seraya dia berkata, wahai anak-anakku, bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Ia bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada, walaupun kita bersembunyi di dalam gua ataupun di tempat lainnya. Lalu yang kedua, oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan jalan demikian kita akan sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, manfaatkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling jauh dengan kehidupan kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yaitu bintang, matahari dan bulan. Imam Al-Ghazali tersenyum dan dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu yang telah berlalu. Saudara-saudaraku, bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, hendaklah kita manfaatkan waktu sekarang yang kita miliki dan masa yang akan datang. Apabila kita tidak pandai memanfaatkan waktu, pada satu saat kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, siapakah yang paling berpengaruh di dunia ini? Jawab muridnya, yaitu raja, penguasa. Kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum, bukan wahai muridku,
Sesungguhnya yang paling berpengaruh itu adalah hawa nafsu. Oleh karena itu, kita harus menjaga hawa nafsu kita. Saudara-saudaraku, memang apabila kita lihat dan kita rasakan bahwa hawa nafsu sangat berpengaruh terhadap diri kita, banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat seperti pemerkosaan, perzinahan, dikarenakan oleh pengaruh hawa nafsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita jaga hati ini. Jangan sampai hawa nafsu ini dipengaruhi oleh iblis dan syaitan. Kalau ini dipengaruhi, maka kita bisa menjadi orang yang sangat jahat. Saudara-saudaraku, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yaitu besi, baja, batu-batu. Imam Al-Ghazali tersenyum. Benar, sadar murid-muridku, tetapi sesungguhnya yang paling berat adalah menjaga amanah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika kita merasakan tidak mampu memegang amanah, sebaiknya kita serahkan kepada orang lain dan yang lebih amanah. Berkenaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling tajam di dunia ini adalah pedang. Kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum lalu mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Sebab kata-kata yang terucap dari lidah manusia bisa menusuk hati seseorang dan bisa menyisakan bekas luka yang tidak bisa disembuhkan, bahkan membekas sampai seumur hidup. Ketahuilah saudara-saudaraku, wahai kaum muslimin, bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling banyak sekali melakukan dosa. Mulai dari dosa berkata yang tidak baik, menggunjing, mengadu domba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti seseorang, bahkan menimbulkan keresahan. Saudara-saudaraku, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya hakikat kehidupan ini tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Kalau demikian, mari kita persiapkan diri kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak solat kita, perbanyak zikir kita, perbanyak bacaan Al-Quran kita, dan perbanyak hubungan kita sesama manusia. Saling memaafkan, itulah yang paling indah. Saudara-saudaraku, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kerinduan yang dimiliki oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain ketika menghadapi sakaratul maut, keindahan itu yang diinginkan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat ini yang diagungkan, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ketika kita bisa mengucapkan ketika menghadapi Allah Subhanahu sakaratul maut, kita mengucapkan kalimat itu mudah saat ini kita ucapkan, tetapi ketika menghadapi kematian itu susahnya minta. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya mengingatkan kepada hadirin sekalian, mari kita lihat, ingatkan anak-anak kita, kita lihat cucu-cucu kita, kita lihat keluarga kita, ingatkan mereka. Kalau anak-anak kita belum bisa beribadah,
ajarkan mereka untuk beribadah. Kalau anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran, ajarkan mereka untuk bisa baca Al-Quran. Kalau mereka belum bisa puasa, latih mereka untuk bisa berpuasa. Kalau mereka belum bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya, maka kita harus mengingatkan mereka. Sehingga nanti ketika kita menghadapi kematian, ada yang akan mendoakan kita, ada yang akan membacakan Quran, ada yang akan mensolatkan kita. Inilah yang sangat dirindukan oleh harta yang banyak. Suatu saat akan hilang begitu saja. Jabatan yang tinggi suatu saat akan hilang begitu saja. Contohnya Fir'aun yang merasa gagah perkasa, memiliki tentara yang luar biasa, patuh kepadanya, ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut dan mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang kita kenal dengan harta karun, yang kabar kunci gudang-gudang hartanya dibawa oleh puluhan ekor onta, ditenggelamkan di telan bumi dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang tidak memiliki apa-apa merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renungkan bahwa hakikat sebenarnya kehidupan yang diberikan Allah kepada kita, ternyata semua itu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk menghadapi kematian. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa yang singkat itu adalah waktu, yang dekat itu adalah mati, yang besar itu adalah nafsu, yang berat itu adalah amanah, yang sulit itu adalah ikhlas, yang mudah itu berbuat dosa, dan yang abadi itu adalah amal ibadah kita, kebaikan kita. Yang akan diaudit itu yang kita miliki, dan yang indah itu jika kita saling mau memaafkan. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kesempitan hidup ada kekuasaan dan keluasaan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita. Ujian-ujian yang saat ini diuji oleh Allah kepada bangsa ini, khususnya umat Islam juga, untuk tidak lain agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang dicatat sebagai orang yang insya Allah menjadi orang yang beruntung yaumil qiyamah nanti, surga yang kita idam-idamkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qul qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.